Elric Portman, pemuda 14 tahun, dipaksa menikahi gadis bangsawan cantik bernama Tyria demi melunasi hutang keluarganya. Di malam pernikahan, ia mendengar Tyria menangis terseduh-seduh. Dengan hati hancur, Elric memilih kabur dan mengubur identitasnya menjadi tentara bayaran kejam bernama Kasia, iblis pedang yang ditakuti. 10 tahun kemudian, cedera parah memaksanya pulang. Di hamparan gandum keemasan, ia kembali bertemu Tyria yang ternyata masih setia menunggu sebagai istrinya. Namun masa lalu kelam, keluarga tamak dan monster buas mengancam cinta yang baru mulai bersemi. Pada masa itu, semuanya bermula di wilayah barat benua Mahidoro. Ketika Kaisar Esresar telah menduduki tahta kekaisaran selama 4 tahun, sedikit demi sedikit kekaisaran mulai memperluas kekuasaannya dan menundukkan setiap kerajaan tetangga yang berani melawan pemerintahan imperial. Di tengah kekacauan peperangan yang melanda berbagai negeri, hiduplah seorang tentara bayaran misterius yang telah memutuskan untuk mengubur masa lalunya sendiri. Saat Elric terdiam memandangi kejauhan di bawah langit yang kelabu, kenangannya kembali pada sebuah momen yang sangat penting dalam hidupnya. Sebuah peristiwa yang mengubah segalanya untuk selamanya. Pada masa lalu itu, ayah Elric tiba-tiba mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk menikah. Elric benar-benar tercengang dan dengan kebingungan yang meluap, ia bertanya apa maksudnya. Lalu, sang ayah menjelaskan bahwa calon mempelai Elric adalah seorang gadis muda dari keluarga Baron Wybin. Ayah Elric menerangkan bahwa gadis itu baru berusia 16 tahun, memiliki paras yang sangat cantik, pembawaan tenang, dan sangat menyukai berkebun. Sang ayah bahkan meyakinkan bahwa gadis itu akan menjadi pasangan hidup yang sempurna, sebelum akhirnya meninggalkan ruangan dan membiarkan Elric tenggelam dalam pikirannya sendiri. Begitulah, secara mendadak pada usia 14 tahun, Elric mendapati dirinya berada dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Elric mengetahui bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita bangsawan yang bahkan wajahnya pun belum pernah ia lihat. Kecemasan dan kebingungan memenuhi pikirannya, tetapi tanpa cara untuk menghindari takdir yang telah ditentukan, Elric akhirnya menerima kenyataan tersebut dan persiapan pernikahan pun segera dilakukan. Pada hari upacara, dengan pakaian serba putih yang dikenakannya, Elric masih belum mampu memahami alasan dibalik keputusan ayahnya. Ia terus bertanya-tanya mengapa seorang gadis bangsawan bersedia menikah dengan seseorang seperti dirinya yang berasal dari keluarga pedagang biasa. Namun saat upacara berlangsung, seorang pengantin wanita yang luar biasa cantik berjalan mendekati altar dan dengan tenang menyampaikan bahwa merupakan suatu kehormatan besar baginya dapat bertemu dengan Elric. Begitu melihatnya, Elric langsung memerah hingga ke telinga dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun ketika kecantikan Tyria terpampang tepat di hadapannya. Dengan sikap yang anggun dan penuh wibawa, Tyria memperkenalkan dirinya sebagai Tyria Wybin. Rambut Tyria yang berwarna keemasan mengingatkan Elric pada hamparan ladang gandum di wilayah Wybin. Matanya berwarna hijau lembut yang begitu indah, kulitnya putih bersih, dan bibirnya merah merekah yang begitu menarik perhatian. Jika harus menggambarkannya hanya dengan satu kata, maka Elric akan mengatakan bahwa Tyria adalah perwujudan dari misteri dan keanggunan itu sendiri. Pada saat itulah ayah Elric menepuk bahunya dan mengingatkannya untuk menyapa calon istrinya, membuat Elric tersadar dari lamunannya. Dengan gugup, Elric membungkuk canggung sambil terbata-bata, menyampaikan bahwa merupakan sebuah kehormatan besar akhirnya bisa bertemu dengan Tyria. Meskipun segala sesuatu terasa begitu mendadak dan membingungkan, satu-satunya hal yang mampu Elric pikirkan adalah kenyataan bahwa mereka kini telah menjadi suami istri. Momen itu berarti Elric akan menghabiskan sisa hidupnya bersama gadis luar biasa yang berdiri di hadapannya. Ketika mengenang kembali semua itu pada masa sekarang, Elric akhirnya menyadari bahwa perasaan yang muncul saat itu adalah cinta sejati pertamanya. Merasa malu dengan senyum bodoh yang tanpa sadar muncul di wajahnya, Elric berusaha menahan diri ketika mereka bertukar cincin. Namun kebahagiaan yang memenuhi hati Elric terlalu besar untuk disembunyikan. Hingga Elric bahkan membuat ekspresi lucu saat memakaikan cincin ke jari Tyria. Elric begitu bahagia hingga tidak menyadari bahwa di balik wajah cantik Tyria, gadis itu tampak muram dan begitu jauh. Ia sama sekali tidak mengetahui betapa situasi tersebut dan tingkah konyolnya justru sangat melukai perasaan Tyria. Kemudian, ketika hujan badai mengguyur dengan dahsyat di atas mansion keluarga mereka, pasangan yang baru menikah itu akhirnya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Elric memandangi cincin yang melingkar di jarinya, masih tidak percaya bahwa pernikahan yang terjadi secara mendadak itu benar-benar nyata.
Wajah Elric kembali memerah ketika membayangkan bahwa wanita seanggun dan sesempurna Tyria kini secara resmi telah menjadi istrinya. Akan tetapi, Elric kembali mengingat perkataan ayahnya bahwa Tyria adalah putri dari seorang baron yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Tidak peduli sekeras apapun Elric mencoba memahami keadaan, perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tersembunyi di balik semua ini. Dipenuhi rasa penasaran, Elric memutuskan untuk bertanya kepada kepala pelayan mengenai alasan seorang wanita bangsawan seperti Tyria bersedia menikah dengan putra keluarga pedagang. Mendengar pertanyaan itu, kepala pelayan bernama Ronda langsung terlihat gugup dan mulai ragu-ragu, seolah tidak tahu bagaimana harus menjawab. Elric terus mendesak sambil memohon agar Ronda mengatakan yang sebenarnya, sebab ia tahu wanita itu pasti mengetahui seluruh rahasia yang disembunyikan keluarga mereka. Ronda pun memejamkan mata dan menarik napas panjang dengan penuh kekhawatiran sebelum akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini dipendam. Dengan suara berat, Ronda mengakui bahwa pernikahan tersebut hanyalah sebuah pernikahan politik. Ronda menjelaskan bahwa keluarga Tyria sedang tenggelam dalam hutang yang sangat besar, sementara keluarga Elric menawarkan diri untuk melunasi seluruh hutang tersebut. Mereka menyediakan semua sumber daya keuangan yang dibutuhkan dengan imbalan terbentuknya ikatan antara kedua keluarga. Ronda menjelaskan bahwa dengan cara itulah keluarga pedagang mereka akhirnya dapat diterima di kalangan bangsawan. Mendengar semua itu, wajah Elric langsung memucat ketika ia bertanya dengan suara bergetar, apakah itu berarti Tyria pada dasarnya telah dijual kepada keluarganya? Tatapan Ronda yang merunduk menjadi jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Seketika dunia Elric seolah runtuh, ia benar-benar hancur dan tidak mampu mempercayai kenyataan yang baru saja didengarnya. Rasa bersalah yang luar biasa menghantam dirinya ketika Elric menyadari ketidakadilan mengerikan yang tanpa sadar telah menimpa istri barunya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Elric tiba-tiba membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa, sementara Ronda berteriak panik dan berusaha menghentikannya sambil kebingungan dengan tindakannya. Bertekad untuk memperbaiki semuanya, Elric segera berlari menyusuri lorong panjang mansion, mati-matian ingin menjelaskan semuanya kepada Tyria. Ia terus berlari sekuat tenaga, melewati koridor demi koridor dengan satu tujuan sederhana, yaitu menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas semua yang telah terjadi. Elric hanya ingin menemukan cara untuk mengatakan sesuatu kepada Tyria, apapun itu, demi memperbaiki kesalahan mengerikan yang telah menghancurkan hidup gadis tersebut. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya Elric tiba di depan kamar Tyria. Dengan nafas yang memburu, ia menempelkan tangannya ke dinding sambil berusaha mengatur kembali pernapasannya akibat berlari begitu jauh. Berdiri di depan pintu kamar istrinya, Elric memejamkan mata sejenak dan mengumpulkan seluruh keberaniannya, bersiap menghadapi kenyataan serta berbicara langsung kepada Tyria untuk pertama kalinya sebagai seorang suami. Dengan jantung yang berdegup kencang seolah hendak meloncat keluar dari dadanya, Elric perlahan melangkah mendekati pintu besar kamar tempat istrinya berada. Namun bahkan sebelum sempat mengetuk, telinganya menangkap suara tangisan yang sangat pelan dari balik pintu. Diliputi rasa penasaran sekaligus kecemasan yang tak dapat dijelaskan, Elric membuka celah kecil pada pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan pada saat itulah dunia seakan berhenti berputar di hadapannya. Elric melihat Tyria, wanita yang telah menjadi istrinya, meringkuk sendirian di atas ranjang sambil menangis dalam diam dengan kesedihan yang begitu dalam. Elric benar-benar terpukul oleh pemandangan tersebut. Tyria tampak menanggung penderitaan yang luar biasa. Saat melihat air mata yang terus mengalir di wajah cantik gadis itu, Elric justru melangkah mundur dengan perasaan bersalah yang menghimpit dadanya. Pada detik itu juga, Elric mengambil keputusan besar bahwa apapun yang terjadi, ia harus membatalkan pernikahan yang tidak adil ini. Sementara itu, ayah Elric masih duduk tenang di ruang kerjanya, sibuk menulis berbagai dokumen tanpa mengetahui kesedihan yang sedang berlangsung. Keheningan ruangan itu mendadak pecah ketika Elric berlari masuk dan membanting pintu dengan keras. Dengan tatapan penuh emosi, Elric berteriak keras untuk menarik perhatian ayahnya yang masih menunjukkan wajah dingin tanpa sedikit pun terkejut. Dengan tekad yang bulat, Elric memohon agar pernikahan yang baru saja berlangsung segera dibatalkan. Ia juga mempertanyakan apakah Tyria bersedia menikah hanya karena uang dan menegaskan bahwa gadis itu pada dasarnya telah dijual kepada keluarga mereka. Dengan putus asa, Elric terus memohon agar ayahnya menunjukkan belas kasihan
dan membatalkan perjanjian yang tidak masuk akal tersebut. Namun ayah Elric hanya memanggil namanya dengan nada suara tegas dan mengancam, membuat Elric langsung terdiam. Pria itu memerintahkan Elric untuk berhenti bertingkah seperti anak manja dan mulai menghadapi tanggung jawabnya. Sang ayah mengatakan bahwa mereka sekarang telah menjadi bagian dari kaum bangsawan, dan karena itu putranya harus mulai bertindak layaknya seorang bangsawan sejati. Tatapan dingin sang ayah kembali mengingatkan Elric akan betapa berat hidup yang selalu ia jalani di dalam keluarga tersebut. Tatapan itu memaksanya menghadapi kenyataan pahit, bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sejak lahir, ia telah memikul rasa bersalah karena ibunya meninggal ketika melahirkannya, menjadikannya sasaran kebencian abadi dari sang ayah. Pada akhirnya, Elric menyadari bahwa dirinya tidak pernah lebih dari sekedar alat demi kemakmuran keluarga. Di mata ayahnya, ia hanyalah bidak yang harus mematuhi setiap perintah tanpa pernah dipertanyakan apapun. Sepanjang hidupnya, Elric selalu diperlakukan seperti itu dan hanya menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan orang lain. Setelah memahami semua kenyataan pahit tersebut, Elric akhirnya mengambil keputusan. Ia harus menghilang dari tempat ini secepat mungkin dan tidak pernah kembali lagi. Dengan cara itu, Elric dapat membebaskan Tyria dari pernikahan yang tidak adil, sekaligus menghancurkan seluruh rencana ayahnya. Dengan tekad yang telah bulat, Elric menggenggam gagang pintu dan bersiap meninggalkan semuanya tanpa menoleh ke belakang. Untuk melanjutkan hidup, Elric tahu bahwa dirinya harus membuang nama Portman dan menghapus seluruh hubungan dengan masa lalu. Namun jauh di lubuk hatinya, satu pertanyaan masih terus menghantui pikirannya. Elric tidak pernah mengetahui alasan sebenarnya mengapa Tyria menangis begitu sedih pada hari pernikahan mereka. Ia terus bertanya-tanya, apakah Tyria menangis karena dirinya telah dijual demi menyelamatkan keluarganya, atau justru karena gadis itu tidak sanggup menerima kenyataan harus melihat wajah miliknya. Kini di bawah guyuran hujan yang tak kunjung berhenti, Elric yang kini telah membulatkan tekadnya masih sedikit tenggelam dalam pikirannya. Namun ia segera mengusir pikiran-pikiran melankolis tersebut, karena bagaimanapun juga ia telah memilih jalannya sendiri. Scene kemudian memperlihatkan sebuah benteng besar yang menjadi tempat berkumpul para prajurit dan tentara bayaran dari berbagai penjuru. Salah seorang pemimpin setempat tampak sangat terkejut ketika menerima kunjungan seorang pemuda misterius di tempat itu. Pria bertubuh besar tersebut mengejek sambil bertanya, apakah anak kurus seperti dirinya benar-benar ingin menjadi seorang mercenary atau tentara bayaran. Dengan tatapan serius yang tak tergoyahkan, Elric menjawab dengan tegas bahwa dirinya memang berniat menjadi seorang tentara bayaran tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Elric kemudian menyatakan bahwa mulai hari ini namanya adalah Kasia, sepenuhnya meninggalkan identitas lamanya. Singkat cerita, selama 10 tahun berikutnya, Kasia bertarung tanpa henti di medan perang yang kejam dan berdarah demi bertahan hidup. Kasia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya sambil berpindah dari satu peperangan ke peperangan lain, terus mencari tempat yang dapat ia sebut sebagai rumah. Lambat laun namanya dikenal luas sebagai Kasia, sang sword demon yang ditakuti banyak orang, tetapi tak seorang pun mengetahui masa lalunya yang sebenarnya. Kini sebagai seorang pria dewasa dengan pengalaman tempur yang luar biasa, Kasia berdiri gagah di medan pertempuran sebagai petarung yang tak kenal ampun. Peperangan terus berkecamuk dengan ganas, dan pasukan-pasukan bersenjata lengkap bersiap untuk saling membantai. Bahkan ketika berhadapan dengan ratusan tentara musuh, Kasia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Kasia menggenggam erat senjata besarnya, sementara bilah pedang itu memantulkan cahaya keemasan matahari senja. Dengan satu tebasan mengerikan yang mampu menghancurkan lawan-lawannya, Kasia menerjang maju, memperlihatkan mengapa dirinya begitu dihormati dan ditakuti di seluruh medan perang. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke sebuah kedai minuman yang ramai, tempat para pengunjung tertawa dan mengobrol dengan gembira. Pemilik kedai dengan santai membersihkan gelas sambil memperhatikan para pelanggan yang keluar masuk. Tiba-tiba pintu terbuka dan Kasia masuk dengan pakaian sederhana dan sebuah tongkat yang menopang tubuhnya. Ia berjalan perlahan sambil menyeret kakinya yang pincang akibat luka parah yang dideritanya selama perjalanan. Beberapa pelanggan mulai berbisik pelan setelah mengenali sosok tersebut, bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu di sini. Mereka sangat terkejut ketika menyadari bahwa Sword Demon yang begitu ditakuti kini berada dalam kondisi yang mengenaskan. Pemilik kedai kemudian menyodorkan minuman sambil langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga Kasa berjalan terpincang-pincang seperti itu. Kasa menjawab dengan tenang bahwa itu hanyalah insiden kecil yang terjadi di medan perang. Pada saat yang sama, pelayan kedai menyerahkan sebuah surat kabar terbaru kepadanya.
dan kembali bertanya apakah luka itu cukup serius. Dengan nada pasrah, Kasa menjelaskan bahwa untuk sementara waktu ia harus hidup dengan keterbatasan seperti ini, seolah menerima nasib yang telah menimpanya tanpa banyak keluhan. Tiba-tiba ketika Kasa membalik lembar demi lembar surat kabar yang sedang dibacanya, ia mendadak tersentak dan mencengkeram halaman tersebut dengan kuat. Pemilik kedai segera menyadari reaksi pelanggan yang begitu mendadak dan mengkhawatirkan itu, lalu memanggil Kasa sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Elric benar-benar membeku di tempat, matanya dipenuhi amarah yang membara saat membaca berita yang akan mengubah arah seluruh perjalanannya. Tercetak di salah satu sudut halaman itu terdapat foto Moven Portman, pria yang sepanjang hidupnya paling ia benci. Tak lama kemudian, peluit keras kereta uap menggema di udara, menandakan bahwa perjalanan akhirnya akan dimulai. Lokomotif itu melaju cepat membelah rel di bawah cahaya keemasan sore yang begitu indah. Duduk di dalam gerbong, Elric memandangi cakrawala dari balik jendela, sambil mengenang semua peristiwa yang membawanya mengambil keputusan penting tersebut. Foto ayahnya yang telah meninggal tercetak kecil di salah satu sudut surat kabar itu, dan melihat wajah Hoven Portman sekali lagi membuat seluruh luka masa lalu Elric terbuka kembali dengan cara yang menyakitkan dan tak terhindarkan. Elric teringat saat dirinya melarikan diri dari rumah bertahun-tahun silam, membawa harapan bodoh bahwa sang ayah akan datang mencarinya dan membawanya pulang. Itu adalah harapan polos seorang anak berusia 14 tahun yang belum memahami kebusukan dunia yang sebenarnya. Namun ketika memandang masa lalu dengan lebih dewasa, Elric menyadari bahwa perasaan tersebut tidak sepenuhnya tanpa alasan. Meskipun selama ini ia hanya diperlakukan seperti alat dan dianggap sebagai penyebab kematian ibunya sendiri, bagaimanapun Elric tetaplah putra dari pria kejam itu. Dan jauh di dalam hatinya yang terluka, Elric hanya menginginkan sedikit kasih sayang seorang ayah. Akan tetapi, mengharapkan kehangatan dari pria tak berhati nurani seperti Hoven Portman hanyalah ilusi besar dan kebodohan yang menyakitkan. Kini, dengan kematian sang ayah, alasan terbesar dari seluruh kepahitan dan kebencian yang selama ini membebaninya telah lenyap untuk selamanya. Menggunakan tragedi itu sebagai alasan untuk kembali ke rumah justru membuat Elrica merasa seperti seorang pengecut yang menyerah dan kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Yang tersisa hanyalah kenangan samar dari 10 tahun lalu. Kenangan yang terasa jauh tetapi masih hidup dengan begitu jelas di dalam benak Elric. Akhirnya suara mekanis terdengar mengumumkan bahwa kereta telah tiba di tujuan terakhirnya, dan para penumpang mulai turun di stasiun Wibin yang begitu akrab bagi Elric. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut menggoyangkan hamparan gandum keemasan yang membentang sejauh mata memandang. Elric berdiri dalam diam memandangi lautan emas itu sambil membiarkan udara hangat menenangkan pikirannya yang telah lelah. Ia mulai melangkah menyusuri jalan setapak lalu menyadari bahwa tidak ada satupun yang berubah dari tempat indah itu, meski 10 tahun panjang telah berlalu. Elric melewati jalanan desa yang tenang dan nyaman, dihiasi daun-daun merah musim gugur yang memperindah suasana. Penduduk desa berjalan tanpa terburu-buru, memperlihatkan kedamaian yang tak pernah ia temukan di medan perang. Ketika melihat anak-anak berlari dan bermain dengan riang, perasaan nostalgia bercampur keanehan memenuhi hati Elric. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Elric saat ia menyadari bahwa ketenangan seperti inilah yang selama ini dibutuhkan dalam hidupnya. Hamparan gandum yang menjadi simbol terbesar wilayah Wibin masih berdiri dengan sempurna tanpa berubah sedikit pun. Elric dengan hangat mengenang masa kecilnya saat bermain petak umpet bersama teman-temannya di desa. Elric juga teringat ketika seluruh pakaiannya penuh lumpur dan dirinya berakhir dimarahi habis-habisan oleh pengurus rumah tangganya. Setiap langkah pelan yang diambil sambil bertumpu pada tongkat membuat kenangan masa lalu menjadi semakin jelas dan nyata. Elric bergumam pelan, merasa begitu aneh bahwa dirinya masih menyimpan begitu banyak kenangan tentang tempat yang telah ditinggalkannya sejak lama. Namun ekspresi wajah Elric perlahan berubah menjadi murung ketika matanya menatap jalan tanah di depan dengan penuh pikiran. Tiba-tiba, bayangan Tyria dengan kecantikannya yang misterius dan anggun muncul di dalam benak Elric, membuatnya menghela napas panjang penuh kerinduan. Elric membayangkan bahwa wanita itu pasti hidup dengan baik, dan dengan kecantikan luar biasanya, mungkin seorang bangsawan lain telah menjadikannya istri. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar nyaring memanggil nama Tyria, membuat mata Elric membelalak karena terkejut. Elric segera menoleh ke belakang dan melihat seorang pelayan muda berlari tergesa-gesa menuju seorang wanita yang sedang berada di tengah hamparan gandum.
Pelayan itu mengeluh dengan nada khawatir kepada majikannya dan mempertanyakan mengapa wanita tersebut terus memaksakan diri membawa beban yang begitu berat seorang diri. Elric benar-benar membeku dan hampir tak dapat bernapas ketika memandang sosok cantik di hadapannya. Ia bertanya apakah wanita itu benar-benar Tyria. Pelayan muda itu berusaha mengambil barang bawaan tersebut, sementara wanita berambut emas yang anggun itu justru mulai berjalan perlahan mendekati Elric. Elric memandang setiap langkah yang mendekat dengan jantung yang berdegup sangat cepat, tidak mampu mempercayai bahwa wanita itu benar-benar berada di hadapannya. Elric menatap mata hijau Tyria yang begitu indah sambil bertanya dalam hati, bagaimana wanita itu masih bisa terlihat secantik ini setelah sekian lama. Dengan suara yang dipenuhi keraguan dan keterkejutan, Elric akhirnya bertanya secara langsung, mengapa Tyria masih tinggal di tempat ini? Ia tidak memahami bagaimana wanita secantik dan seistimewa dirinya, yang pasti sangat diinginkan banyak pria bangsawan, masih menjalani kehidupan sederhana di kota yang sama. Dengan penuh rasa ingin tahu, Elric kembali menanyakan alasan Tyria tetap berada di sini setelah semua masalah yang mereka alami di masa lalu. Dengan tatapan tenang dan wajah yang damai, Tyria hanya menjawab bahwa dirinya tetap tinggal di tempat ini karena ia masih merupakan istri Elric. Mendengar pengakuan yang begitu mengejutkan dari Tyria, Elric langsung menundukkan kepalanya, merasakan beban besar dari kebodohannya sendiri. Saat itu juga Elric menyadari betapa naif dirinya ketika dahulu percaya bahwa dengan menghilang begitu saja, pernikahan mereka akan otomatis dibatalkan. Seandainya ikatan pernikahan mereka semudah itu untuk dibatalkan, maka Tyria tidak akan pernah dijual demi menyelamatkan keluarganya dari lilitan hutang. Sikap impulsif Elric di masa mudanya dulu pada akhirnya berubah menjadi rantai yang mengurung Tyria dan merampas kesempatan terakhir wanita itu untuk memperoleh kebebasan. Elric memandangi Tyria dalam keheningan sambil merenungkan kesalahan masa lalu yang telah membuat gadis cantik itu terjebak selamanya. Di dalam hatinya, Elric merasa bahwa secara tidak langsung dirinya telah menghancurkan kehidupan dan harga diri wanita yang dipaksa menjalani peran tersebut. Elric menganggap dirinya tidak lebih dari seorang pengecut yang egois, seseorang yang melarikan diri dari kenyataan dan meninggalkan Tyria menghadapi takdirnya seorang diri. Ketika dirinya mengayunkan pedang dan menumpahkan darah di medan perang, kemungkinan besar Tyria justru menghabiskan hari-harinya dengan menanggung kesepian yang menyakitkan. Elric membayangkan betapa berat dan sunyinya 10 tahun panjang yang harus dijalani Tyria sambil menunggunya kembali. Elric tahu bahwa dirinya seharusnya meminta maaf dengan tulus atas semua penderitaan yang telah ia sebabkan, tetapi keraguan begitu besar menguasai hatinya. Elric takut dirinya sudah tidak memiliki hak untuk meminta maaf setelah begitu banyak waktu berlalu, atau mungkin Tyria akan marah dan menolak permohonan maafnya. Elric mencoba mengucapkan beberapa patah kata dengan terbata-bata untuk memecah kesunyian yang canggung itu, sambil menggerakkan tangannya dengan gugup karena tidak tahu harus memulai dari mana. Tyria tetap tenang dan ekspresinya tidak berubah sedikit pun, hanya memandang Elric dengan tatapan lembut. Sementara pria itu terus gagal menjelaskan dirinya sendiri. Dengan sangat lembut, Tyria memotong kegugupan Elric dan dengan tenang mengusulkan agar mereka segera masuk ke dalam mansion terlebih dahulu. Tyria mulai melangkah pulang dengan langkah tenang, sedangkan Elric mengikuti dari belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Elric terus memperhatikan punggung Tyria saat wanita itu berjalan di depannya dan merasakan bahwa sosok tersebut diselimuti misteri yang begitu dalam dan sulit dipahami. Dalam benaknya, Elric merasa akan jauh lebih baik jika Tyria melampiaskan amarahnya atau setidaknya berteriak untuk menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya. Elric menduga bahwa jauh di dalam hati wanita itu pasti menyimpan kebencian dan kepahitan karena dirinya telah melarikan diri dan meninggalkannya begitu saja. Ia membayangkan Tyria akan meluapkan kemarahan dan menuntut penjelasan terlambat mengenai alasan dirinya kembali setelah sekian lama. Pikiran-pikiran itu membuat Elric dipenuhi ketakutan dan kegelisahan karena harus menghadapi penghakiman keras dari istrinya. Namun ketika memandang Tyria, Elric menyadari bahwa wanita itu terus berjalan dengan sikap yang tenang dan damai sepanjang jalan setapak tersebut. Tiba-tiba Tyria berhenti di tengah jalan. Ia berbalik dengan lembut, lalu bertanya dengan suara manis, apakah Elric tidak akan menemaninya masuk ke dalam rumah. Elric mengedipkan matanya dengan terkejut melihat sambutan yang begitu hangat dan damai. Bahkan ia membutuhkan beberapa saat untuk menyadari ucapan tersebut. Elric menggenggam tongkatnya erat-erat dan dengan mantap mengatakan bahwa dirinya akan segera menyusul tanpa ragu lagi.
Dengan demikian, Elric dan Tyria berjalan berdampingan melewati hamparan gandum keemasan yang indah di bawah cahaya matahari senja menuju kediaman keluarga yang luas. Mendien mewah keluarga Portman muncul di cakrawala, berdiri dengan anggun dan disinari warna keemasan senja yang hangat. Sesampainya di depan rumah, Tyria dengan sopan meminta Elric menunggu sebentar di luar karena dirinya ingin memanggil kepala pelayan terlebih dahulu. Tyria membuka pintu kaca besar di bagian depan dan masuk ke dalam kediaman, sementara Elric tetap berdiri sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Elric mengamati setiap sudut mansion tempat dirinya menghabiskan sebagian besar masa kecilnya yang penuh gejolak. Dengan perasaan takjub, Elric menyadari bahwa semuanya masih tetap sama seperti saat dirinya melarikan diri dari tempat itu 10 tahun lalu. Setiap detail bangunan hingga air mancur klasik di taman masih tampak identik, membuat Elric seolah sedang berjalan di dalam lorong waktu. Elric masih mengingat dengan jelas setiap jendela dan bahkan noda kecil di dinding mansion besar tersebut. Senyum tipis yang penuh nostalgia menghiasi wajah Elric ketika menyadari bahwa tempat itu masih mempertahankan seluruh jiwanya tanpa berubah sedikit pun. Namun tiba-tiba momen penuh kenangan itu terputus ketika suara seorang wanita dari belakang bertanya siapakah dirinya. Elric segera menoleh dengan terkejut dan berhadapan dengan sosok yang begitu dikenalnya, seseorang yang sama sekali tidak ia sangka akan ditemui secepat ini. Wanita itu adalah Rhonda, pengurus rumah tangga yang mengenakan seragam pelayan elegan dan berdiri dengan kedua tangan terlipat sopan di depan tubuhnya. Elric tidak mampu menahan kegembiraannya dan langsung memanggil nama Rhonda dengan penuh semangat, membuat wanita itu terkejut. Rhonda memandang pria di hadapannya dengan rasa bingung karena pria misterius tersebut tampak mengenalnya dengan sangat baik. Elric menampilkan senyum hangat yang sedikit jahil sambil bercanda dan bertanya, apakah Rhonda benar-benar tidak mengenalinya? Dengan penuh rasa penasaran, Rhonda memperbaiki tatapannya dan mulai mengamati wajah pria itu dengan lebih seksama untuk mencari jawaban. Namun sesaat kemudian ketika pandangannya tertuju pada mata Elric, kedua mata Rhonda langsung membesar karena terkejut setelah menyadari kebenaran yang sebenarnya. Dengan suara yang dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan, Rhonda memanggil Elric dengan sebutan Tuan Muda yang selalu digunakannya pada masa lalu. Air mata mulai menggenang di mata Rhonda saat tubuh wanita itu bergetar dan perlahan mendekap. Lalu dengan suara gemetar ia bertanya, apakah pria di hadapannya ini benar-benar Tuan Muda Elric yang selama ini dirindukannya? Dengan senyum hangat, Elric membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak pertemuan terakhir mereka, sebelum akhirnya memeluk Rhonda erat-erat untuk merayakan reuni yang telah lama dinantikan. Rhonda langsung menangis terseduh-seduh karena kebahagiaan dan kelegaan setelah menyadari bahwa anak yang begitu disayanginya akhirnya pulang kembali. Rhonda mundur beberapa langkah sambil terus menangis dan mengatakan bahwa dirinya hampir tidak mengenali Elric karena perubahan dan pertumbuhannya yang begitu drastis. Elric tertawa pelan dan mengakui bahwa dirinya memang telah melalui banyak perubahan, sehingga sangat wajar apabila Rhonda tidak langsung mengenalinya. Namun tatapan Elric segera berubah serius ketika kenangan tentang kehidupan lamanya yang rumit kembali muncul di benaknya. Kata-kata Tyria yang menyatakan bahwa dirinya masih merupakan istri Elric terus bergema kuat di dalam pikirannya. Bagi seseorang yang menghabiskan 10 tahun terakhir bertempur dalam pertempuran-pertempuran mengerikan, sambutan hangat seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rhonda bertanya dengan nada ketakutan, menanyakan mengapa Tuan Muda berada dalam keadaan mengenaskan dan terluka separah itu. Elric pun menyadari bahwa dirinya telah berubah sedemikian banyak, bahkan Rhonda yang telah membesarkannya layaknya seorang anak sudah tidak mampu mengenalinya lagi. Sambil mengamati seluruh bagian mansion, Elric berusaha memahami bagaimana Tyria mampu mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Pada saat yang sama, tirai salah satu jendela mansion bergoyang perlahan tertiup angin. Di balik kaca jendela itu, Tyria diam mengamati percakapan antara Elric dan Rhonda. Namun ketika Elric tanpa sengaja menoleh ke arahnya, Tyria langsung terkejut dan buru-buru menjauh dari jendela. Tyria menjadi sangat gugup hingga napasnya memburu, berusaha mati-matian menyembunyikan diri dari pandangan Elric. Dari kejauhan, Tyria hanya memandangi sosok Elric sambil memperhatikan bekas luka mencolok yang menghiasi lehernya. Mata merah gelap dan rambut coklat Elric telah membuktikan bahwa dia adalah Elric Portman yang asli.
Tyria pun menghembuskan napas lega ketika menyadari bahwa Eorik yang sekarang tetap sama seperti yang ia ingat. Beberapa saat kemudian, Eorik memutuskan untuk berendam dengan air hangat karena merasa seluruh situasi yang sedang terjadi terasa sangat aneh. Sambil bersandar menikmati hangatnya air, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana Tyria dapat mengenalinya begitu cepat. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Eorik mengenakan jubah mandi putih dan bersiap meninggalkan kamar mandi dengan tenang. Namun seketika matanya membelalak dan seruan keterkejutan keluar dari mulutnya saat melihat pemandangan yang sama sekali tidak terduga. Tepat di tengah ruangan, Tyria berdiri dengan tubuh yang hanya tertutup handuk pendek. Wajah Tyria berubah merah sepenuhnya karena malu, hingga ia bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Dengan terbata-bata, Tyria mati-matian berusaha meminta maaf karena tanpa sengaja masuk ke kamar mandi. Karena terlalu gugup, Tyria malah mulai menangis, sementara Eorik segera memintanya untuk menenangkan diri. Dengan penuh kecemasan, Eorik mendekat dan meyakinkan Tyria bahwa semuanya baik-baik saja sambil memohon agar istrinya berhenti menangis. Secara perlahan dan lembut, Eorik mengangkat tangannya dan hendak menghapus air mata yang membasahi wajah Tyria. Tiba-tiba teriakan memekakan telinga bergema di sepanjang lorong, hingga membuat pelayan bernama Mari menjatuhkan keranjang cucian yang dibawanya. Dengan panik, Mari berlari melintasi mansion, berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mari langsung menerobos pintu sambil memanggil atasannya dengan wajah yang dipenuhi kepanikan murni. Namun langkah Mari langsung membeku ketika ia melihat Eorik sedang memegang Tyria dengan cara yang begitu intim di dalam kamar mandi. Eorik segera memeluk istrinya dengan sikap melindungi sambil memandang pelayan itu dengan ekspresi terkejut. Dalam pelukannya, Tyria menangis dengan malu-malu sembari memanggil nama Mari dengan suara pelan, berusaha menutupi perasaan sebenarnya. Eorik hanya tertawa canggung dan buru-buru berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya hanya membantu Tyria agar tidak terjatuh dan Tyria di sana berakhir pingsan. Kisah kemudian membawa kembali ingatan menuju masa-masa kelam peperangan di garis pertahanan Chevor, tempat resimen pengawal kelima ditempatkan untuk menahan serangan musuh. Di tengah hujan deras yang terus mengguyur tanpa ampun, seorang pria mengawasi cakrawala dengan tatapan tajam dan tak tergoyahkan. Dari pihak lawan muncul sosok yang begitu ditakuti. Dia adalah Lebron, satria garda depan pasukan kekaisaran yang memimpin kelompok penyerang elit sambil memamerkan senyum menyeramkan di wajahnya. Diiringi gema teriakan perang yang mengguncang medan tempur, pasukan kekaisaran menerima perintah untuk maju habis-habisan dan memusnahkan seluruh kekuatan pertahanan setempat. Lebron mengejek para lawannya dengan suara lantang sambil mengangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi, menjamin bahwa ia akan menebas setiap musuh yang berdiri di hadapannya tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dalam serangan yang sangat brutal, komandan musuh yang perkasa itu mulai menjatuhkan banyak penjaga, sekaligus membuat darah bercampur dengan air hujan menyebar di atas tanah yang basah. Menghadapi jurang perbedaan kekuatan yang begitu besar, para prajurit yang masih bertahan mulai berteriak putus asa bahwa mustahil mengalahkan satria berzirah tersebut. Tanpa melihat pilihan lain yang mampu mencegah pembantaian total, para perwira segera memerintahkan seluruh unit untuk mundur ke belakang garis pertahanan. Namun di tengah kepanikan yang menyebar ke seluruh medan perang, Kasia justru melangkah maju dengan tenang menuju bahaya. Pedang beratnya bertumpu santai di atas bahunya, seolah ancaman di hadapannya tidak berarti apa-apa. Dari kejauhan, para prajurit kekaisaran memperhatikan sosok misterius itu dan bertanya-tanya apakah Kasia hanyalah tentara bayaran biasa yang disewa oleh Chevor. Sama sekali tidak memedulikan bisikan maupun penilaian lawan-lawannya, Kasia mengambil posisi bertarung lalu mengangkat pedang besarnya. Dengan tatapan dingin yang terus terfokus pada musuh, Kasia menunjukkan ketenangan luar biasa menjelang bentrokan yang tak terelakkan. Tidak membuang waktu sedikit pun, salah satu prajurit kekaisaran yang terkenal nekat langsung menerjang ke arah Kasia dengan ganas. Pedangnya terangkat tinggi sementara senyum sadis menghiasi wajahnya. Akan tetapi, Kasia menahan serangan itu dengan kemudahan yang nyaris tidak masuk akal. Dan pada saat yang sama, sudah bersiap melancarkan serangan balasan yang menghancurkan. Kasia menggenggam bilah pedangnya yang besar dengan keteguhan mutlak, tetap mempertahankan ekspresi datar dan tak terguncang saat mendominasi pertarungan. Dengan gerakan yang presisi sekaligus mematikan, Kasia mengayunkan pedangnya ke leher lawan hingga darah menyembur deras di tengah hujan yang turun tanpa henti. Prajurit yang terluka itu menjatuhkan senjatanya lalu ambruk berlutut di tanah, sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan luar biasa milik Kasia.
Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Kasya memutar pedangnya dengan cepat dan menebas kepala lawannya hanya dalam satu ayunan yang bersih, tegas, dan tanpa ampun. Helm berlumuran darah milik prajurit itu menggelinding di atas tanah hingga berhenti tepat di hadapan rekan-rekannya, menyebarkan ketakutan ke seluruh barisan kekaisaran. Para tentara yang menyaksikan kejadian tersebut hanya mampu membeku di tempat karena teror yang mencekam. Keringat dingin mulai mengucur dari tubuh mereka ketika menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki pria itu. Berdiri di samping jasad lawannya yang telah tumbang, Elric memperkenalkan dirinya dengan penuh wibawa sebagai Kasya, kesatria tentara bayaran legendaris dari Chevor. Dengan suara mantap, Kasya menantang seluruh musuh yang masih tersisa untuk maju apabila mereka benar-benar memiliki keberanian untuk bertarung. Ia menegaskan bahwa dirinya akan menebas habis setiap orang yang berdiri di hadapannya tanpa keraguan sedikit pun. Namun tepat ketika keberaniannya mengguncang medan perang, sensasi dingin mendadak menjalar di sepanjang tulang punggung Kasya. Nalurinya menangkap adanya ancaman mematikan yang sedang bergerak cepat mendekatinya. Kasya bereaksi pada detik yang sama ketika bahaya itu datang, dan segera mengaktifkan perisai mana miliknya, berusaha melindungi diri dari serangan mendadak yang sama sekali tidak terduga. Namun proyektil berkekuatan dahsyat itu menembus lapisan pelindung tersebut dengan brutal, menghancurkan pertahanannya seolah tidak berarti apapun sebelum akhirnya menghantam lutut Kasya tepat di sasarannya. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut di tengah tanah yang telah dipenuhi darah. Dengan susah payah, ia menancapkan pedangnya ke tanah dan menggunakan senjata itu sebagai penyangga agar dirinya tidak roboh sepenuhnya. Nafas Kasya memburu, pandangannya mulai kabur akibat rasa sakit yang menyiksa. Tetapi ia tetap memaksa dirinya mendongak, berusaha mencari asal dari tembakan mematikan yang baru saja melumpuhkannya. Di puncak tebing yang tidak jauh dari lokasi pertempuran, dua sosok misterius berdiri diam mengamati kekacauan yang terjadi di bawah mereka. Keduanya mengenakan pakaian eksentrik yang aneh dan topeng yang menyembunyikan identitas mereka sepenuhnya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang masih memegang senapan runduk panjang. Asap tipis masih mengepul dari ujung laras senjatanya, menjadi bukti jelas bahwa dialah pelaku di balik tembakan yang baru saja menghancurkan pertahanan Kasya. Pada saat yang sama, Elric terbangun dengan tubuh tersentak hebat. Matanya terbuka lebar dipenuhi ketakutan, sementara napas panjang penuh kepanikan keluar dari mulutnya setelah sekali lagi mengalami mimpi buruk yang mengerikan itu. Bayangan perang yang selama ini menghantuinya kembali muncul dengan begitu nyata, hingga terasa seolah ia benar-benar berada di sana. Dengan gerakan refleks, Elric langsung duduk di atas tempat tidur. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, sementara tangannya menggenggam sebuah pisau dalam posisi siap bertarung mengarah ke ruang kosong di depannya, seakan musuh bisa muncul kapan saja. Sedikit demi sedikit, sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela besar mulai menerangi ruangan megah dan mewah itu. Cahaya hangat tersebut perlahan mengembalikan kesadaran Elric pada kenyataan. Barulah Elric menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di medan perang yang dipenuhi darah dan kematian. Ia telah kembali dengan selamat ke rumahnya. Tiba-tiba suara ketukan di pintu membuat tubuh Elric menegang kembali. Secara naluriah, ia langsung mengarahkan pisaunya ke arah sumber suara tersebut. Dari balik pintu terdengar suara sopan yang menanyakan apakah tuan muda sudah bangun. Meski masih duduk di atas tempat tidurnya, Elric tidak segera menjawab. Ia terdiam beberapa saat sambil berusaha mengendalikan nafasnya yang belum sepenuhnya stabil. Setelah berhasil menenangkan diri sedikit, Elric akhirnya menjawab dengan suara tertahan bahwa dirinya sudah bangun. Sambil mengatakan bahwa ia baru saja terjaga dari tidur, Elric dengan cepat menyembunyikan pisau itu di belakang tubuhnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, salah seorang pelayan yang setia memasuki kamar sambil membawa baskom kayu yang penuh dengan air. Pemandangan itu membuat Elric teringat bahwa di tempat ini setiap permintaannya selalu dipenuhi tanpa penundaan sedikit pun. Begitu ia meminta air dingin untuk membersihkan diri, para pelayan segera datang membawa baskom yang hampir meluap oleh air sedingin es. Setelah membersihkan diri, Elric mengenakan pakaian yang luar biasa lembut dan nyaman. Pakaian halus itu terasa sangat ringan di tubuhnya, hingga seolah-olah ia tidak mengenakan apapun. Perasaan tersebut sangat berbeda dibandingkan baju zirah berat yang selama ini harus ia kenakan selama berada di medan perang. Dengan bertumbuh pada tongkatnya, Elric berjalan menuju cermin dan memandangi pantulan dirinya sendiri. Tatapannya menjadi sedikit kosong saat ia merenung. Hidup di tengah kemewahan sebesar ini terasa seperti hadiah yang sebenarnya tidak pantas ia terima.
Elric mencoba memaksakan sebuah senyuman kepada bayangan dirinya di cermin, tetapi hasilnya terasa asing dan tidak alami. Senyum itu tampak kaku, seolah wajahnya telah lupa bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaan. Elric kemudian mulai berjalan perlahan dan bertanya-tanya dalam hati, apakah seluruh penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun di medan perang telah mengubah wajahnya menjadi sekaku batu. Tidak lama kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Rhonda, kepala pelayan yang selalu menjaga rumah itu dengan sempurna, masuk ke dalam ruangan. Dengan sikap elegan dan postur tubuh yang selalu tegak tanpa celah, Rhonda memuji penampilan sang tuan muda. Ia juga dengan ramah menyarankan agar mereka memulai hari dengan sarapan yang layak. Rhonda berdiri menunggu dengan penuh kesabaran hingga Elric mendekatinya. Namun ketika melihat cara berjalan Elric yang pincang, Rhonda langsung menunjukkan ekspresi khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada kakinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Elric segera mengarang alasan. Ia menjelaskan bahwa dirinya terjatuh dari sebuah bukit curam karena kurang berhati-hati. Di balik kebohongan itu, Elric teringat kembali pada luka yang ia dapatkan selama perang. Ia sangat menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mengatakan kebenaran. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa sebuah peluru masih bersarang di dalam lututnya? Mengungkapkan hal tersebut hanya akan membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Mendengar alasan itu, Rhonda justru tertawa kecil dengan nada geli. Ia berkomentar bahwa Elric ternyata masih sama cerobohnya seperti dahulu, dan ucapan itu membuat Elric tertawa canggung. Ketika Elric dan Rhonda berjalan menyusuri koridor-koridor megah di dalam mansion, suara langkah kaki yang lembut mulai bergema dari arah depan. Di bawah cahaya lembut yang masuk melalui jendela-jendela besar, siluet anggun seorang gadis perlahan terlihat semakin jelas. Rambut panjang berwarna keemasan berkilau indah diterpa sinar matahari, sementara wajahnya yang lembut memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Tyria muncul dengan kecantikan yang begitu memukau hingga seolah mampu menghentikan waktu sesaat. Lalu dengan senyum hangat yang menghiasi wajahnya, Tyria menatap Elric dan menanyakan apakah ia berhasil beristirahat dengan baik sepanjang malam. Namun begitu pandangan Elric jatuh kepada Tyria, ingatannya langsung melesat pada momen memalukan ketika ia tanpa sengaja melihat wanita itu keluar dari pemandian hanya dengan balutan handuk. Wajah Elric seketika merah hingga ke telinga. Rasa malu yang luar biasa membuatnya hampir tidak mampu merangkai jawaban yang layak setelah sebelumnya dicap sebagai seorang mesum akibat insiden tersebut. Sebelum Elric sempat mengatakan apapun, Mari tiba-tiba mendekat ke arahnya dengan sedikit kesal dan berteriak lantang bahwa Elric benar-benar seorang mesum. Sementara itu, Tyria hanya berdiri kaku di belakang dengan ekspresi yang sangat canggung, seolah berharap dirinya bisa menghilang dari situasi yang memalukan itu. Rhonda yang sudah kehabisan kesabaran menghadapi keributan tersebut langsung melayangkan ketukan keras ke kepala Mari. Kepala pelayan itu memarahi gadis muda tersebut tanpa ampun karena berani mengintip pemandian milik orang lain. Mari meringis kesakitan, tetapi Rhonda sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Sambil mencengkram kerah pakaian pelayan muda itu, Rhonda menyeretnya pergi dari sana. Sementara Mari masih terus mengeluh dan berteriak. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Rhonda tetap sempat mengatakan sesuatu dengan sopan dan berharap agar Elric menikmati masa tinggalnya di mansion. Setelah mereka pergi, suasana menjadi jauh lebih tenang. Meskipun rasa canggung yang tertinggal justru terasa semakin berat. Elric berdehem pelan mencoba mengusir ketegangan yang menggantung di udara. Dengan senyum ramah yang dipaksakan, Elric mengucapkan selamat pagi kepada Tyria dan mengatakan dengan santai bahwa dirinya tidur dengan sangat nyenyak semalam. Namun setelah mengamati sekeliling, Elric menyadari bahwa Mari tidak pernah terlihat sejak terakhir kali ia tinggal di sini. Karena tidak mengenali pelayan baru yang sedang bertugas, Elric pun bertanya siapa nama gadis tersebut. Tyria pun menjelaskan bahwa Mari adalah pelayan baru di sini. Akan tetapi, percakapan yang awalnya biasa saja berubah menjadi bencana ketika Tyria secara tidak sengaja menyinggung kembali kejadian saat Mari menyebut Elric seorang mesum. Panik karena topik itu kembali muncul, Elric segera menggerakkan tangannya dengan heboh berusaha menghentikan pembicaraan tersebut sebelum berkembang lebih jauh. Elric berkali-kali menegaskan bahwa Tyria tidak perlu memikirkan kejadian itu sama sekali. Elric kemudian meletakkan gagang tongkatnya sambil berusaha mengumpulkan kembali ketenangan yang hampir runtuh akibat rasa malu. Dengan wajah yang masih merah, Elric mencoba menjelaskan bahwa semua itu hanyalah rasa penasaran yang bodoh karena sebelumnya ia belum pernah melihat pelayan tersebut.
Sayangnya, alasan yang terdengar tergesa-gesa itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Tyria menatapnya dengan mata setengah menyipit, memberikan pandangan tajam yang jelas menunjukkan bahwa dirinya masih menyimpan keraguan terhadap penjelasan tersebut. Tidak lama kemudian, keheningan yang memalukan mulai memenuhi ruangan. Elric dan Tyria melanjutkan sarapan mereka berdampingan tanpa banyak bicara. Tyria menikmati makanannya dengan tenang dan anggun. Ia mengunyah perlahan seolah tidak menyadari ketegangan yang memenuhi ruang makan itu. Namun tiba-tiba Tyria membuka matanya seakan hendak membahas sesuatu yang cukup sensitif. Seketika itu juga seluruh indera Elric menjadi waspada. Melihat kesempatan tersebut, Elric memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia merasa kesalahpahaman besar yang terjadi sehari sebelumnya harus segera diselesaikan agar tidak terus menghantuinya. Namun ketika ia mulai membuka pembicaraan, Tyria dengan malu-malu bertanya apakah yang dimaksud Elric adalah kejadian di pemandian itu. Bersamaan dengan pertanyaan tersebut, pipi Tyria perlahan berubah merah karena rasa malu yang sama besarnya. Elric berusaha menyampaikan permintaan maaf secara formal. Namun kata-kata itu bahkan belum sempat keluar sepenuhnya ketika Tyria buru-buru mengangkat suaranya dengan gugup menghentikan pembicaraan tersebut sebelum berlanjut lebih jauh. Dengan wajah yang masih merah, Tyria hanya meminta agar Elric fokus pada sarapannya dan segera menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Tyria kemudian memalingkan wajahnya ke arah lain. Kedua tangannya mencengkeram gaunnya sendiri dengan gemetar halus, menunjukkan betapa canggung dirinya menghadapi seluruh situasi yang terlalu pribadi itu. Tyria memilih diam sepenuhnya. Bahkan untuk menatap mata suaminya secara langsung pun ia tidak sanggup melakukannya. Melihat suasana yang semakin tidak nyaman, Elric menggaruk bagian belakang lehernya sambil diam-diam mengutuk keputusannya sendiri karena telah mengangkat topik tersebut. Ingatan Tyria pun kembali pada saat ia melihat Elric hanya mengenakan jubah tipis di pemandian. Saat itu ia menyadari bahwa tubuh Elric dipenuhi bekas luka perang. Dalam benaknya, Tyria bertanya-tanya tentang kehidupan macam apa yang telah Elric jalani selama ini sampai harus mengalami semua itu. Sarapan pun berlanjut dalam keheningan. Tidak ada suara selain dentingan alat makan yang sesekali menyentuh piring. Semakin lama duduk di sana, Elric semakin menyesali keputusannya untuk membahas insiden tersebut. Ia merasa suasana memalukan itu perlahan akan membuat mereka berdua kehilangan akal. Karena tidak tahan berada dalam situasi tersebut lebih lama lagi, Elric mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang hampir putus asa. Ia makan terburu-buru tanpa memperdulikan etika maupun penampilan. Dalam waktu singkat, kedua pipinya sudah menggembung penuh oleh makanan, dan dengan tergesa-gesa, Elric membersihkan mulutnya, sementara Tyria memandangnya dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tyria benar-benar tidak menyangka akan melihat perilaku seceroboh itu dari seseorang yang seharusnya bertindak layaknya bangsawan. Tanpa memedulikan tatapan tersebut, Elric mengangkat ibu jarinya sambil berusaha tersenyum, dan dengan mulut yang masih penuh makanan, ia mengumumkan bahwa dirinya harus segera pergi dan berharap Tyria dapat melanjutkan sarapannya dengan tenang. Setelah itu, Elric bangkit dari kursinya secepat mungkin, seolah sedang melarikan diri dari medan perang. Dalam beberapa langkah saja, ia sudah mencapai pintu ruang makan. Ia segera keluar dan menutup pintu kayu di belakangnya. Suara klik lembut dari pintu yang tertutup menjadi penanda berakhirnya momen sarapan yang dipenuhi kecanggungan luar biasa itu. Tyria memandangi pintu yang telah tertutup itu selama beberapa saat. Keheningan yang tertinggal setelah kepergian Elric membuat jantungnya berdebar semakin cepat. Dan dalam hatinya, ia diam-diam berharap agar Elric menjalani hari yang menyenangkan. Setelah menyelesaikan sarapan, Elric melangkah menuju aula utama mansion keluarga Portman. Begitu tiba di sana, ia segera menyadari bahwa seluruh wilayah kediaman megah itu telah hidup sepenuhnya. Para pelayan berlalu lalang menjalankan tugas mereka masing-masing, menciptakan suasana sibuk yang menunjukkan bahwa properti keluarga Portman beroperasi tanpa henti. Di bawah arahan Ronda yang selalu sigap dan penuh perhatian, Elric mulai berkenalan dan menyapa para pekerja rumah tangga satu persatu. Para pelayan menyambutnya dengan senyum tulus dan keramahan yang hangat, seolah benar-benar bahagia melihat tuan muda mereka kembali setelah sekian lama menghilang. Namun suasana damai itu tidak berlangsung lama. Salah seorang pelayan tiba-tiba bertanya dengan nada jahil, apakah benar Elric mencoba menyerang sang nyonya rumah pada hari sebelumnya? Ucapan itu langsung memancing teguran dari pelayan lain yang menyatakan bahwa Elric dan Tyria adalah pasangan suami istri yang sah, bahkan dengan penuh semangat memuji kejantanan tuan muda mereka. Belum sempat Elric merespons, suara teriakan keras menggema di sepanjang koridor. Mari muncul dengan wajah penuh ketus, sambil berteriak sekuat tenaga bahwa Elric tidak lain hanyalah seorang mesum.
Dengan penuh emosi, Marie menyerukan kepada seluruh pelayan agar sadar dan berhenti membela tingkah mencurigakan sang tuan muda. Ia terus mengomel tanpa henti, mengingatkan bahwa Elric telah menghilang selama 10 tahun hanya untuk kembali dengan perilaku seperti itu. Namun rentetan keluhan Marie mendadak terhenti ketika sebuah tangan kokoh mendarat di bahunya. Orang yang menghentikannya adalah Aldio, kepala pelayan tua. Pria lanjut usia itu muncul dengan senyum ramah dan meminta Marie agar tidak terlalu keras terhadap tuan muda mereka. Dengan nada santai, ia menjelaskan bahwa Marie masih terlalu muda untuk memahami persoalan semacam itu. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya melayani keluarga bangsawan, Aldio menjelaskan bahwa tugas utama seorang bangsawan adalah memastikan keberlangsungan garis keturunan keluarganya melalui pewaris yang sah. Dengan antusias, Aldio berpendapat bahwa Elric hanya sedang menjalankan kewajiban pernikahannya dengan setia ketika berada di pemandian. Menurutnya, tindakan itu justru membuktikan bahwa Elric adalah bangsawan sejati yang tidak melupakan tanggung jawabnya, bahkan setelah menghabiskan 1 dekade jauh dari rumah. Mendengar pembicaraan yang semakin memalukan itu, Elric hanya bisa memandang mereka dengan wajah yang hampir terbakar karena malu. Sementara itu, Marie terus melancarkan protes keras bahwa Elric adalah lambang pria mesum paling buruk yang pernah ia lihat. Namun Aldio sama sekali tidak memperdulikan teriakan gadis muda itu. Dengan wajah penuh harapan, Aldio bertanya, apakah Elric akhirnya memutuskan untuk pulang dan menetap selamanya di rumah keluarga Portman dan menghasilkan keturunan. Pertanyaan itu membuat Elric mengeluarkan tawa canggung yang terdengar kering dan tidak nyaman. Sambil menggenggam tongkatnya dengan erat, Elric berpikir bahwa kenyataannya ia masih belum mengambil keputusan apapun mengenai masa depannya. Luka serius pada lututnya memang memaksanya untuk tinggal di mansion itu untuk sementara waktu. Tetapi jauh di dalam hatinya muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Setelah bertahun-tahun menghilang, bagaimana mungkin dirinya kembali dan bertindak sebagai penguasa sah atas tanah luas yang indah ini? Tidak ingin membahas topik tersebut lebih jauh, Elric mengalihkan pembicaraan. Ia memberitahu Aldio bahwa dirinya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan dan mereka bisa berbincang lebih banyak nanti. Mendengar itu, Aldio menganggukkan kepala dengan hormat sambil tetap menunjukkan kegembiraan atas kepulangan tuan mudanya. Di saat yang sama, Elric memerintahkan Aldio untuk menyiapkan kereta karena ia harus segera pergi. Tak lama kemudian, kendaraan itu mulai bergerak perlahan menyusuri jalan tanah yang membelah ladang gandum keemasan milik keluarga Portman. Di tengah hamparan gandum, Tyria berdiri seorang diri sambil memperhatikan kereta yang perlahan menjauh menuju gerbang perkebunan. Dengan satu tangan, Tyria menahan topi jerami besarnya agar tidak terbawa angin lembut siang itu. Tatapannya tetap terpaku pada kereta yang semakin kecil di kejauhan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kereta itu akhirnya berhenti di sebuah lokasi terpencil di atas bukit. Elric turun perlahan dari kereta dengan bantuan tongkatnya. Elric memandangi landscape yang sunyi di hadapannya dengan ekspresi yang syarat akan kenangan dan kesedihan. Ia bergumam bahwa memang sudah sangat lama sejak terakhir kali dirinya datang ke tempat ini. Beberapa langkah kemudian, Elric berhenti di depan sebuah makam batu yang besar dan kokoh. Nama yang terukir di sana adalah Hoven Portman. Dan dengan kesedihan mendalam yang selama ini tersimpan di hatinya, Elric berbisik lirih memanggil ayahnya. Di hadapan makam tersebut, Elric larut dalam refleksi yang panjang. Dulu selama bertahun-tahun, Elric menyimpan kebencian yang begitu besar terhadap mendiang ayahnya. Namun pada saat yang sama, Elric mengakui dalam hati bahwa dirinya tidak pernah menginginkan pertemuan kembali mereka terjadi dalam suasana sedingin dan semenyedihkan ini. Hoven Portman semasa hidupnya adalah sosok yang memiliki tekad luar biasa. Dengan kemauan yang tak tergoyahkan, Hoven berhasil mengangkat keluarga Portman dari status pedagang biasa hingga menjadi pemilik serikat dagang paling berpengaruh di seluruh Wibin. Akan tetapi, ambisi dan keteguhan hati yang membuatnya mencapai puncak kejayaan juga melahirkan sisi lain yang tidak kalah kuat. Sikapnya yang dingin, keras, dan tanpa kompromi telah menciptakan musuh yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Elric berdiri diam di depan makam batu yang menjulang kokoh itu. Sementara sebuah pertanyaan perlahan muncul dalam benaknya. Elric mencoba mengingat apakah sepanjang hidupnya sang ayah pernah memberinya satu senyuman tulus atau satu kata penuh kasih sayang yang benar-benar lahir dari hati. Setelah menelusuri ingatannya yang panjang, ia menyimpulkan bahwa jika Hoven benar-benar berniat mempertahankan citra dirinya sebagai sosok antagonis hingga akhir hayat, maka pria itu seharusnya hidup sedikit lebih lama untuk menyelesaikan perannya dengan sempurna. Dalam keheningan itu, Elric merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bukan kebencian, bukan kemarahan, melainkan penyesalan yang samar karena kematian itu datang terlalu cepat.
Meski hubungan mereka dipenuhi pertentangan dan luka, Elric tetap merasa bahwa akhir seperti ini terasa terlalu mendadak. Elric lalu berbalik perlahan dan memanggil Aldio yang sejak tadi menunggu dengan sabar beberapa langkah di belakangnya. Dengan nada tenang namun langsung pada inti persoalan, Elric menanyakan bagaimana sebenarnya ayahnya meninggal dunia. Mendengar pertanyaan itu, Aldio segera menjawab bahwa penyebabnya adalah penyakit jantung serius yang telah lama menggerogoti tubuh Hoven Portman. Jawaban itu membuat Elric cukup terkejut. Elric baru mengetahui bahwa hingga akhir hayatnya, Hoven menyembunyikan kondisi kesehatannya dari hampir semua orang. Hanya dokter pribadinya dan Aldio yang mengetahui keadaan sebenarnya. Aldio melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, ketika Hoven mulai menyadari bahwa ajalnya sudah semakin dekat, pria itu mengerahkan seluruh tenaga yang masih tersisa untuk menutup dan melikuidasi berbagai bisnis miliknya satu persatu. Mendengar penuturan tersebut, Elric memperlihatkan senyum tipis yang mengandung sedikit ironi. Elric mengakui bahwa dirinya selalu merasa penasaran terhadap Aldio. Dengan jujur, Elric bertanya, apa sebenarnya yang dilihat Aldio pada sosok Hoven yang begitu dingin hingga mampu membuatnya menunjukkan kesetiaan sebesar itu selama bertahun-tahun. Tanpa berpikir panjang, Aldio langsung tersenyum lebar. Dengan nada bercanda yang santai, ia menjawab bahwa semua yang dilakukannya semata-mata demi uang. Bahkan Aldio balik bertanya, alasan apa lagi yang mungkin dimiliki seseorang selain itu? Jawaban yang terdengar terlalu sederhana tersebut membuat Elric memandangnya dengan penuh kecurigaan. Ia mengamati Aldio sejenak sebelum menyatakan bahwa masih ada satu pertanyaan besar yang belum ia ajukan. Pertanyaan itu berkaitan dengan nasib seluruh aset dan kekayaan yang telah dilikuidasi ayahnya secara tergesa-gesa sebelum meninggal dunia. Dengan ekspresi serius, Elric menunggu jawaban mengenai keberadaan harta keluarga Portman yang nilainya pasti sangat besar. Aldio tidak membuatnya menunggu lama. Dengan nada lugas, ia mengungkapkan bahwa seluruh warisan yang berhasil dikumpulkan Hoven selama hidupnya telah diwariskan sepenuhnya kepada Elric sebagai ahli waris sah keluarga Portman. Tak lama kemudian, perjalanan kembali dimulai. Kereta bergerak perlahan menyusuri jalan tanah yang membelah hutan indah, berhiaskan dedaunan musim gugur. Setelah beberapa saat berpikir, Elric kembali mengajukan pertanyaan kepada Aldio. Ia ingin memastikan apakah ayahnya benar-benar tidak meninggalkan surat wasiat resmi yang tertulis sebelum meninggal. Aldio menjawab bahwa Hoven bukanlah tipe orang yang suka melakukan hal-hal seperti itu. Menurutnya, tidak ada surat wasiat formal yang pernah dibuat. Yang tersisa hanyalah beberapa instruksi tertulis mengenai pembagian warisan. Bahkan Aldio menawarkan untuk memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut apabila Elric ingin melihatnya. Sambil menggenggam tongkatnya dengan erat, Elric mendengarkan pengakuan Aldio bahwa hingga saat ini tidak seorang pun benar-benar memahami niat terakhir Hoven Portman. Bagi semua orang yang mengenalnya, keputusan-keputusan menjelang kematiannya tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Aldio menambahkan bahwa sang mendiang menangani seluruh urusan itu dengan sikap dingin yang bahkan belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ketika kereta melintasi hamparan ladang gandum yang berkilauan, Aldio menyarankan agar Elric tidak terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, sang tuan muda sebaiknya meluangkan waktu sebanyak yang diperlukan untuk mempertimbangkan masa depan warisan yang kini berada di tangannya. Elric mengalihkan pandangannya keluar jendela kereta. Mata merahnya menelusuri lautan gandum dan secara perlahan, berbagai potongan informasi mulai tersusun di dalam pikirannya. Di tengah proses itu, sebuah pertanyaan yang menarik muncul secara tiba-tiba. Elric mulai bertanya-tanya mengapa Tyria masih tetap tinggal di mansion keluarga Portman. Seharusnya pernikahan yang diatur secara politik itu telah dibatalkan sejak lama setelah dirinya menghilang selama 10 tahun tanpa kabar. Mendengar arah pemikiran Elric, Aldio yang berada di luar kereta menjelaskan bahwa sejak awal, pernikahan tersebut memang tidak pernah dibangun atas dasar cinta. Hubungan itu pada dasarnya hanyalah transaksi politik dan bisnis yang dibungkus dengan nama persatuan antara dua keluarga bangsawan. Elric sempat mempertanyakan apakah alasan tersebut cukup kuat untuk membuat Tyria tetap bertahan selama bertahun-tahun. Namun sebelum Elric bisa melanjutkan pertanyaannya, Aldio tiba-tiba teringat pada sebuah fakta penting yang belum sempat ia sampaikan. Dengan nada yang jauh lebih serius, Aldio mengungkapkan bahwa keluarga Portman kini telah memperoleh gelar bangsawan turun-temurun. Kehormatan besar itu secara resmi akan diwariskan kepada Elric segera setelah ia menerima seluruh hak waris keluarganya. Aldio menekankan bahwa bukan hanya gelar bangsawan yang akan menjadi milik Elric. Seluruh kekayaan, tanah, aset, dan hak kepemilikan keluarga Portman juga sepenuhnya berada di bawah haknya sebagai pewaris sah. Aldio secara khusus menegaskan bahwa semua itu merupakan milik Elric seorang dan tidak termasuk milik wanita muda yang saat ini tinggal di mansion tersebut.
Sementara berbagai pemikiran baru mulai memenuhi benak Elric, kereta akhirnya menyelesaikan perjalanannya. Kendaraan itu perlahan berhenti tepat di depan pintu utama mansion keluarga Portman yang megah dan mewah. Bangunan besar itu berdiri anggun di bawah cahaya matahari sore, seolah menunggu kedatangan pewaris yang kini harus menentukan nasib seluruh warisan yang telah ditinggalkan untuknya. Elric yang baru saja turun dari kereta tenggelam dalam lamunannya sendiri. Jika uang memang satu-satunya alasan Tyria bertahan di kediaman keluarga itu, maka wanita muda tersebut seharusnya sudah pergi sejak lama. Bagaimanapun juga, sudah genap 1 tahun berlalu sejak kematian ayahnya. Dengan statusnya sebagai istri yang sah, Tyria sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dari kekayaan keluarga dan meninggalkan tempat ini. Namun kenyataannya, ia masih tetap tinggal di sini. Kesimpulan itu membuat Elric sadar bahwa keputusan Tyria untuk bertahan sama sekali bukan karena kewajiban ataupun keuntungan materi, melainkan pilihan pribadi yang murni berasal dari dirinya sendiri. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Elric menoleh kepada Aldio dan bertanya apakah pria itu mengetahui alasan yang membuat istrinya mengambil keputusan yang begitu tidak biasa. Aldio menjelaskan bahwa nyonya muda Tyria adalah seorang wanita yang sangat tertutup. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah memiliki hubungan yang cukup dekat untuk saling berbagi rahasia atau isi hati. Menurut Aldio, Tyria selalu memancarkan aura kebangsawanan yang angkuh dan sulit didekati. Sikapnya yang elegan namun menjaga jarak membuat seorang pelayan sederhana seperti dirinya tidak pernah berani mempertanyakan motif ataupun isi pikirannya. Elric mengangguk pelan dan mengakui bahwa Tyria memang terlihat seperti seseorang yang sulit dipahami. Bahkan hingga saat ini wanita itu masih terasa seperti orang asing baginya. Mereka berdua hanya pernah bertemu secara langsung 1 kali dalam hidup mereka, yaitu saat pernikahan yang telah mengikat keduanya bertahun-tahun lalu. Tak lama kemudian, Elric mulai menaiki tangga menuju kediaman utama. Dan saat akhirnya mencapai bagian atas tangga, pandangannya langsung menangkap sosok Tyria yang sedang bersandar pada salah satu pilar besar di teras bangunan. Begitu menyadari kedatangan suaminya, Tyria tampak canggung dan gelisah. Wajahnya yang merah buru-buru disembunyikan di balik pinggiran topi lebarnya, seolah ia masih belum mampu mengatasi rasa malu yang muncul setiap kali berada di dekat Elric. Kedua tangannya mencengkeram erat gaunnya sendiri, memperlihatkan kegugupan dan gejolak emosi yang berusaha keras ia sembunyikan. Dengan langkah yang ragu-ragu, Tyria mulai berjalan perlahan menuju pintu masuk kediaman. Di kesempatan itu, Tyria memberanikan diri mengambil inisiatif. Dengan nada selembut mungkin, ia menanyakan apakah Elric baru saja kembali dari berjalan-jalan. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Elric semakin tersipu. Ia mengangkat wajahnya sedikit dan bertanya sejak kapan Tyria kembali dari ladang gandum. Di tangannya terlihat sebuah kantong kecil berisi gandum. Dengan malu-malu, Tyria menjelaskan bahwa ia baru saja kembali dari pekerjaannya di ladang seperti biasanya. Kedekatan jarak di antara mereka membuat Elric merasakan panas menjalar ke wajahnya sendiri. Elric berusaha mati-matian menyembunyikan kegugupan yang muncul tanpa kendali setiap kali berada di dekat istrinya. Dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat santai, Elric mengusulkan agar mereka masuk ke dalam mansion bersama-sama. Tyria langsung menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Keduanya kemudian berjalan berdampingan menaiki tangga megah di bagian dalam kediaman. Namun alih-alih menciptakan suasana yang nyaman, keheningan yang menyelimuti mereka justru dipenuhi rasa malu dan ketegangan yang sulit dijelaskan. Dari sudut matanya, Elric diam-diam mengamati Tyria sambil mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Entah mengapa, setiap kali berhadapan dengan wanita itu, mulutnya selalu menghasilkan percakapan yang terasa aneh dan canggung. Selama berjalan di samping Tyria, Elric menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Meskipun Tyria hanya mengenakan pakaian kerja yang sederhana, wanita itu tetap memancarkan aura bangsawan yang alami dan luar biasa anggun. Pikiran Elric pun melayang jauh ke masa lalu. Ia bertanya-tanya apakah Tyria juga memiliki kehadiran yang begitu mencolok dan penuh wibawa 10 tahun lalu saat mereka pertama kali menikah. Namun lamunannya terputus secara tiba-tiba ketika Tyria mendadak menoleh ke arahnya. Elric tersentak dan kembali ke dunia nyata. Karena kehilangan fokus sesaat, kakinya yang cedera gagal menopang tubuhnya dengan baik. Ia tersandung dengan canggung di tengah tangga dan hampir kehilangan keseimbangan. Melihat kejadian itu, Tyria langsung terkejut dan menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran menanyakan apakah Elric baik-baik saja. Dengan refleks cepat, Elric menghentakkan tongkatnya kuat-kuat ke lantai untuk menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Ia berdalih bahwa kakinya hanya sedikit kehilangan tenaga akibat perjalanan dan berjalan terlalu lama. Namun di balik kata-kata itu, pikirannya justru dipenuhi rasa malu. Elric tidak bisa berhenti bertanya-tanya sejak kapan Tyria memperhatikan cara berjalannya yang pincang dan menyedihkan itu.
Sambil melanjutkan langkah menaiki tangga, Elric meminta maaf karena tidak dapat membantu membawakan kantong gandum yang berada di tangan istrinya. Cedera pada kakinya membuat hal sederhana seperti itu pun terasa mustahil dilakukan saat ini. Mendengar permintaan maaf tersebut, Tyria menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah terbiasa melakukan semua itu sendirian. Jawaban sederhana dari Tyria justru menghantam hati Elric lebih keras daripada yang ia perkirakan. Rasa malu dan canggung memenuhi dirinya dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, Elric telah meninggalkan istrinya menghadapi kehidupan seorang diri. Kini setelah semua waktu itu berlalu, ia hanya mampu menawarkan permintaan maaf yang terasa sangat terlambat. Dengan nada datar yang tetap terdengar sopan, Tyria menjelaskan bahwa yang ia maksud bukanlah terbiasa menjalani hidup sendirian, melainkan terbiasa menghadapi pekerjaan berat. Semua hal yang ia kuasai saat ini dipelajarinya langsung dari mendiang kepala keluarga Portman. Mendengar penjelasan itu, Elric sedikit terkejut sebelum menggumam pelan bahwa sikap keras dan tuntutan tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya memang merupakan ciri khas ayahnya semasa hidup. Dalam benaknya, Elric kembali mengingat sosok Hoven Portman, seorang pria yang tidak mengenal lelah dan selalu memastikan dirinya memeriksa langsung setiap bagian dari bisnis yang dimilikinya. Bahkan ladang gandum yang membentang luas pun tidak pernah luput dari pengawasannya. Elric kemudian menyadari bahwa setelah ayahnya menjual seluruh usaha lain dan hanya mempertahankan pertanian gandum sebagai sumber penghasilan utama keluarga, sangat masuk akal apabila seluruh pengelolaan lahan akhirnya dipercayakan kepada Tyria. Langkah kaki mereka perlahan berhenti ketika keduanya mencapai ujung tangga dan tiba di koridor utama mansion. Suasana kembali diliputi keheningan. Tepat di depan potret besar Hoven Portman yang tergantung megah di dinding, Elric tampak ragu-ragu selama beberapa saat. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada Tyria. Dengan ekspresi serius, Elric akhirnya memberanikan diri dan sambil menatap potret sang ayah, Elric bertanya, bagaimana hari-hari Hoven Portman sebelum meninggal dunia? Tyria menjawab bahwa dirinya hanya belajar mengenai pekerjaan pertanian dari Hoven. Selain urusan profesional dan kewajiban sehari-hari, ia hampir tidak mengingat apapun. Mendengar jawaban yang begitu berjarak, Elric menggenggam pegangan tongkat kayunya lebih erat. Hatinya terasa berat, tetapi ia tetap memaksa dirinya mengajukan satu pertanyaan lagi. Dengan keberanian yang sudah dikumpulkannya, Elric bertanya, apakah selama bertahun-tahun itu ayahnya pernah menyebut namaku atau sekedar menanyakan kabarku? Tyria pun hanya menjawab singkat bahwa hal itu tidak pernah sama sekali. Jawaban sederhana itu jatuh seperti batu yang menghantam dasar hati Elric. Ia hanya mampu membentuk senyum tipis yang dipenuhi kepahitan. Dalam diam, Elric merenung bahwa hubungan antara ayahnya dan Tyria mungkin merupakan kombinasi yang sangat aneh. Ayahnya sangat keras, kaku, dan tidak pandai menunjukkan perasaan. Sementara Tyria adalah seorang wanita yang sangat hemat bicara dan hampir tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Dengan kepribadian seperti itu, tidak mengherankan jika hampir seluruh percakapan yang terjadi di antara mereka hanya berputar pada urusan pekerjaan dan bisnis semata. Setelah suasana kembali hening, Tyria dengan sopan meminta izin untuk pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Permintaan itu membuat Elric mengernyit bingung, karena ia mengira seluruh pekerjaan Tyria sudah selesai untuk hari ini. Namun Tyria segera menjelaskan bahwa masih ada banyak dokumen yang harus diperiksa di kantor administrasi. Berkas-berkas itu menunggu untuk ditinjau sebelum hari berakhir. Penjelasan tersebut membuat Elric bertanya, apakah selama ini Tyria benar-benar mengurus pertanian gandum sepanjang siang hari dan masih harus memeriksa dokumen-dokumen administrasi pada malam harinya. Dengan wajah yang sedikit merah, Tyria mengangguk pelan dan mengakui bahwa memang seperti itulah rutinitasnya setiap hari. Setelah itu, Tyria mengucapkan salam perpisahan dengan tenang. Ia juga mengatakan bahwa mereka kemungkinan baru akan bertemu lagi saat makan malam nanti. Elric hanya mampu menganggukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Ia berdiri diam di tempatnya sambil memperhatikan sosok istrinya yang perlahan menjauh. Pada saat itulah rasa bersalah yang sangat dalam menyerbu dirinya tanpa ampun. Elric akhirnya menyadari bahwa seluruh pekerjaan berat yang dipikul Tyria seharusnya merupakan tanggung jawabnya sebagai pewaris keluarga Portman. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan egois, mengabaikan kewajiban yang semestinya menjadi miliknya. Sementara Tyria diam-diam menanggung semuanya seorang diri. Elric merasa mungkin hatinya akan lebih ringan apabila wanita itu memarahinya, membencinya, atau setidaknya mengungkapkan rasa kesal yang selama ini dipendam. Namun kenyataannya, Tyria tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut penjelasan, tidak pernah melontarkan satu kata pun yang menunjukkan dendam selama bertahun-tahun. Di sela itu, tiba-tiba sebuah suara benturan keras terdengar dari koridor samping. Elric langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara.
Di sana, Eorik menemukan Mari tergeletak di lantai dalam keadaan kacau. Gadis pelayan itu rupanya tersandung dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kotak kayu berisi surat-surat lama. Mari tampak hampir putus asa melihat kekacauan yang ia sebabkan. Wajahnya pucat, sementara kedua tangannya bergerak panik tanpa tahu harus mulai membereskan dari mana. Elric hanya bisa memandangnya dengan ekspresi bingung sebelum akhirnya menghela nafas dan berjongkok untuk membantu. Saat tangannya memungut salah satu amplop yang masih tersegel rapi, rasa penasaran Elric pun muncul. Ia bertanya kepada Mari mengenai asal-usul seluruh korespondensi tersebut. Mari menjawab bahwa semua surat itu adalah surat-surat lama yang ditujukan kepada Nyonya Tyria. Jawaban itu membuat Elric mengangkat salah satu amplop dan memperhatikannya lebih seksama. Semakin lama ia melihat isi kotak tersebut, semakin besar keterkejutannya. Ekspresi wajah Elric yang semula tenang seketika berubah drastis. Kedua matanya membelalak begitu mengenali pengirim salah satu surat yang tergeletak di antara tumpukan korespondensi itu. Elric segera menyadari bahwa surat tersebut berasal dari keluarga Wibin, dan pada saat yang sama, ingatan tentang perjanjian pernikahan politik yang dahulu menentukan nasib Tyria kembali memenuhi benaknya. Dan dari situ cerita pun bersambung. Oke guys, gitu aja dulu untuk alur cerita ini. Di video selanjutnya, Elric bakal mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan istrinya. Karena manhwa ini bergenre fantasi garis miring romance, wajar jika alurnya sangat santai, cocok untuk teman rebahan. Oh iya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan beri hype sebagai bentuk support kalian. Jika videonya rame, bakal Mimin lanjutkan. Jika tidak, maka Mimin akan hiatus judul ini. Beri pendapat kalian juga tentang suara voice over ini, karena tujuan Mimin di sini adalah untuk testing. Kedepannya mungkin akan Mimin gunakan untuk channel kedua, entah itu untuk alur cerita manhwa juga ataupun tema lain. Terima kasih dan sampai jumpa.